Nah, jadi ada gamenya, kalian udah lihat tadi trailernya sebelumnya ya guys ya. Jadi lebih kurang trailernya seperti itu. Dan Mimi akan menjelaskan gimana sih description dari gamenya. Kalau tadi kan masih dalam ras bangsa ya. Nah, Mimi akan jelaskan ada di paragraf pertama. Player akan melakukan battle dengan beberapa monster di dalam gameplay card base. Setiap player akan menarik 5 kartu di dalam draw pile yang bisa digunakan untuk player untuk melawan musuhnya atau teman. Kartu ini akan ditaruh di discard pile dan akan di reshuffle di draw pile. Dan ketika dibutuhkan beberapa kartu yang sudah tidak bisa digunakan, player mempunyai opsi di mana akan mengakhiri turn mereka walaupun tanpa menggunakan kartu apapun. Kami juga membuat bahwa setiap player akan mempunyai turn, yang dimana kalian akan membuat comeback dengan beberapa kemungkinan. Nah, jadi kalau kalian pertama main, itu kan gameplay card ya. Jadi kalian akan menarik 5 kartu dalam card pile Anda. Dan kalau misalnya udah dipakai, itu akan ditaruh di discard pile. Nah, nanti mereka akan di reshuffle. Nah, setelah itu, di draw pile itu kan di reshuffle. Dan kalau gak punya kartu lagi, kalian bisa langsung akhiri turn kalian guys. Dan dipastikan kalian akan mendapatkan turn setiap playernya. Nah, yang kedua, setiap beberapa turn, player akan mempunyai 5 detik untuk melakukan penarikan orb yang dimana sistem 3 puzzle digunakan untuk memperkuat skill di monster mereka. Nah, jadi seperti kayak di game sebelumnya ini ya. Kalau di atas nih, kalian bisa lihat nih ada ini guys, kayak Candy Crush gitu lah ya. Kalian harus tarik-tarik gini. Dan ini ada waktunya di bawah. Untuk apa? Untuk menguatkan skill kalian guys. Jadi kalau kalian bisa main ini dan mendapat banyak poin, skill kalian lebih kuat guys gitu. Nah, jadi penggunaan sistem puzzle 3 match ini tidak hanya membuat gameplay menjadi menarik dan tegang, juga dapat digunakan sebagai captcha yang dimana bot melakukan farming di gameplay, yang membuat dimana game ini akan menjadi pengalaman yang sangat senang dialami oleh real player, bebas dari bot. Nah, jadi kalian tahu ya, banyak memang game NFT yang digunakan bot. Mereka gunakan bot. Nah, jadi begitu banyak juga kayak misalnya game Plant vs Undead, mereka mengimplementasikan captcha dan lain-lain, tapi tetap aja masih bisa dibuat botnya. Kenapa? Karena bot sendiri itu manusia ya. Maksudnya bot yang kalau dari PvE itu mereka manusia dan mereka itu orang, cuma menggunakan device berapa banyak. Bukan bot asli bot ya. Nah, jadi mereka harap ataupun Monster Infinite harap di dalam game ini mereka ataupun developer bisa menggunakan atau minimal ya meminimalisir namanya penggunaan bot dengan namanya captcha ini ataupun sistem puzzle ini ya. Kalau sistem puzzle ini kalau misalnya satu aja kalian pasti udah bingung ya. 1 HP, apalagi kalian main 2 HP, mana bisa guys. Apalagi kalian punya 5 HP, gimana main puzzle yang 5 HP? Apalagi ada waktunya ya, itu nggak akan terbatas waktunya. Nah, jadi bisa memilih namanya bot ini namanya sistem dari mereka ya. Nah, kartu juga merupakan dari monster skill yang dapat digunakan sebagai setiap bagian dari badan. Setiap skill akan diperlukan stamina dan mana poin, jadi player harus menggunakan dengan bijak atau merencanakan stamina dan mana poin. Nah, yang ketiga paragrafnya, kami membuat keputusan di mana stamina point dan mana point tidak hanya membuat player dan lebih strategik di dalam counter dan aksi. Setiap monster mempunyai beberapa poin stamina dan mana point tergantung dari statnya. Ini juga merupakan atmosfer kompetitif buat player kami. Ini akan membuat kami juga mencari beberapa kemungkinan gameplay multiplayer yang dimana player tidak akan hanya bisa bermain dengan orang lain di depannya ataupun membuat keadaan yang nyaman. Ini juga membuat player akan dapat menang dan mendapatkan special reward di event yang ada guys. Yang terakhir, sekarang setiap bagian badan yang akan di-upgrade menggunakan STT. STT ini kayak SLP-nya kalau di aksi ya. Dan Jilaka Cores. Jadi Jilaka Cores ini seperti kayak material yang didapatkan player ketika melawankan Jilaka di PvE. Player juga bisa mengagumkan monster mereka dengan menumbalkan monster lain untuk core-nya. Nah, jadi argumen ini seperti kayak disenchant kalau di Dragonary, ataupun kayak ya tumbal lah ya untuk hancurkan monster untuk dapatkan core-nya. Nah, setelah itu ada atribut. Ini atribut yang 3 penting. Setiap monster akan punya atribut untuk kekuatan, STR, agility, kecepatan, dan intelligence. Itu biasa kayak untuk magic ya. Ini tergantung dari player yang dimana membuat strategi yang mengcounter beberapa monster dengan atribut unik dan bekerja sama untuk battle. Nah, ingat, tidak ada monster yang lemah dengan yang lain. Single monster punya yang unik dan dapat membawa kemenangan di tim kalian. Nah, jadi ini ya. STR itu physical attack, hull point, dan hull power legend.
agility atau attack percent, defense, stamina point, dan stamina point regen. In ataupun magic itu elemental power, mana point regen, resistant, dan initiation speed. Nah, jadi ada attack, defense, heal, sama dengan mungkin ini magic ya. Nah, habis itu ada juga fiturnya itu Dozo. Dozo ini lebih ke PvP ya guys ya. Player mencari ketenangan PvP bisa di Dozo. Player akan diberikan kesempatan untuk melawan semua player di dunia. Di Dozo akan ada 5 ranking board yang player dapat berpartisipasi menjadi rank di ranking board dan juga berpartisipasi di dalam timnya. Player akan mempunyai 3 monster yang tidak bisa diulangi di dalam tim untuk join di Dozo. Fitur ini akan ditambahkan dan membuat player harus masukkan trio monster mereka di board untuk berlomba dengan beberapa ranking, dan juga semua orang akan mendapat hak yang sama untuk menjadi top player di boardnya. Nah, ada paragraf kedua. Top player setiap rank akan diberikan monster token setiap akhir seasonnya. Kita mengadopsi metode ini untuk menjadi solusi pay to win di mana veteran dan sultan dapat mempersenjatai diri mereka dengan kekuatan yang powerful dan upgrade yang mahal yang membuat player lain tidak ada kesempatan untuk berlomba guys. Nah, akan membuat game ini lebih di-enjoy dan setiap playernya akan mendapat menjoin Monster Infinite. Yang terakhir, player dapat mengupgrade monster melakukan augmentation, process, dan level up proses untuk dapat dan didapatkan STT di dalam battle, yang juga guys mempunyai kesempatan untuk memenangkan money di akhir musim dengan varian skill dan combo yang didapat lakukan dengan beberapa monster yang juga diargumentasikan, yang dimana setiap monster bisa menjadi esensial di Monster Infinite dan tidak ada akhir kemungkinan combo dan monster tim yang dapat dibuat. Nah, jadi guys, di PvP ini seperti yang Mimin jelaskan tadi, jadi ini ada namanya 5 ranking board ya. Jadi kalau kalian misalnya kita bilang aja ada, mungkin ini lebih gampangnya kalian ada punya rankingnya ataupun combat powernya aja. Kita hitung pakai combat power ya. Jadi combat power yang pertama di board pertama itu cuma 1000, yang kedua 2000 sampai 5000 ya, 3000, 3 itu 3000, 4 itu 4000, 5 itu 5000. Nah, jadi di setiap ranking board ini kalian bisa berkompetisi dan akan bisa menang guys. Jadi bukannya yang 5000 bisa lawan yang 1000, nggak bisa guys. Jadi 5000 ini akan lawan dengan 5000 juga. Dan selevel ya, mereka lawannya jadi selevel. Nah, jadi ini merupakan solusi dari mereka, dimana yang biasanya kalau kita bisa tahu ya, kalau seperti kalian lihat di Binemon sendiri lah, kita bandingkan dengan game lain ya. Kayak misalnya Binemon sendiri lah, itu yang bisa upgrade paling tinggi itu yang menang. Nah, itu termasuk pay to win. Seperti kayak di Dragonary juga, kalau misalnya nanti udah bisa PvP, yang dimana ranking lebih tinggi seperti kayak Drago Legend atau Mythic pasti akan menang melawan yang namanya yang kecil ya. Nah, tapi yang berbeda di dalam Monster Infinite ini, kalian akan bertanding ataupun mendapat boardnya, itu rankingnya itu ada di namanya setiap ranknya itu berdasarkan sesuai dengan level Anda ataupun dengan combat power Anda. Mungkin aja ya ini combat power masih acuannya bukan harus pasti dengan combat power, pasti ada acuan sendiri, nanti akan diupdate lagi di Monster Infinite sendiri. Makanya follow Telegramnya guys, ataupun follow sosial medianya ya untuk update terbaru. Nah, jadi di setiap level-level ini kalian bisa bertanding dan akan kalian bisa menang di ranking boardnya. Jadi nggak mesti kalian harus combat power ataupun kalian harus gesek terus ya untuk dapatkan namanya ranking di dalam Dozo ini. Nah, setelah itu ada juga ekspedisi. Ekspedisi ini lebih ke PvE, player versus environment ya. Nah, jadi player dapat mempunyai kesempatan untuk melakukan eksplorasi dengan melawan Jilaka di PvE. Nah, jadi Jilaka sendiri ini guys, ini merupakan Monster Infinite yang jahat ya, atau monster yang jahat. Player bisa melakukan pertualangan dengan membawa 12 monster per seasonnya. Perlu dicatat bahwa hanya 12 monster yang dibutuhkan untuk melakukan ekspedisi sehari sekali. Lebih banyak monster yang kamu punya, maka lebih banyak kesempatan untuk menyelesaikan ekspedisi dalam satu harinya, yang dimana kalian akan memberikan reward, dan jika kamu mempunyai reward yang lebih seperti Jilaka Course dan STT. Di setiap battle akan ada 3 monster di salah satu tim, dan dengan monster yang mati akan menjadi permanen di hari tersebut. Maksudnya permanen ini apa ya? Maksudnya kalian nggak bisa ekspedisi pakai yang sama lagi, bukannya hilang dari inventory kalian ya, enggak. Masih bisa dipakai untuk namanya Dozo tadi ya, ataupun PvP. Ini artinya setiap monster yang mati tidak akan bisa dimainkan di ekspedisi di hari itu ya guys ya. Kecuali player tersebut ingin menghidupkan kembali dengan menggunakan STT atau semakin tinggi difficulty-nya akan memberikan musuh yang susah dan kombinasinya juga.
Player akan dibutuhkan untuk mengupgrade monster mereka untuk mempunyai status yang kuat yang sebagai, dan juga di mana rewardnya akan semakin kuat dan player akan mendapatkan reward lebih kalau misalnya difficulty-nya susah, dan akan mendapat namanya STT dan Jilaka lebih banyak guys, Jilaka cores ya, yang bisa digunakan dalam craft dan merupakan hal yang penting untuk proses argumentation. Nah, musuh setiap battle akan random dan tidak hanya menjadi fitur anti-bot yang akan dirandomisasi yang membuat programmer akan kesusahan mendesain robot sistem bot tadi ya, logaritmenya. Nah, jadi ini akan juga memberikan kompetitif pengalaman gaming untuk player kami, dan tenang, player dapat melihat musuh sebelum setiap battle yang dimana memberikan player untuk merencanakan strategi. Ini hal yang sangat penting untuk memilih counter yang dimana line up musuh akan menjadi lebih susah. Ketika di dalam game, player dapat mendapatkan fitur yang dimana untuk menghabiskan STT untuk meng-heal atau merevive monster kalian. Sebagai catatan juga, healing yang semakin banyak dan akan menggunakan STT yang makin banyak juga. Dan sebagai catatan juga, Jilaka yang kuat akan memberikan drop lebih tinggi dan reward yang lebih bagus. Semakin banyak reward seperti STT dan cores, ekosistem game akan selalu dibalancekan, yang dimana STT sendiri akan dioptimasi seperti gameplay seperti argumentation, revival, cloning, dan lain-lainnya, yang dimana dapat membuat harga STT akan menjadi stabil. Sebagai tambahan juga, untuk demand dari monster ataupun Monster Infinite ini bisa dicapai dengan tidak melakukan overpopulation seperti proses argumentation, yang dimana kalian akan menumbalkan monster kalian dan menjadikan yang baru guys, ataupun menumbalkan monster kalian. Nah, yang lain juga, monster yang juga didapatkan untuk gameplay dengan kebebasan berjalan di dalam grup dan membuat ekspedisi yang aman. Contohnya aja, player dapat membuat tim dari 12 monster untuk menjelajahi journey PvE dan mengganti dan mengcounter dari weakness dari Jilaka ataupun musuh Jilakanya. Nah, jadi udah selesai untuk ekspedisinya. Nah, itu aja sih untuk yang di Monster Infinite untuk game description. Jadi gimana sih menurut kalian? Menurut Mimin sangat kompleks ya. Ya, kenapa? Karena mereka sudah memikirkan anti-bot juga. Pertama ini, jujur aja menurut Mimin, bot ini yang membuat dimana NFT game itu mulai jatuh semua. Nah, jadi kalau mereka juga sangat banyak ya anti-botnya. Contohnya, yang pertama ada di deskripsi gamenya ataupun di dalam sistem gamenya, yang dimana menggunakan 3 puzzle system, dan itu ada waktunya. Contohnya aja ini ya. Jadi bot pasti kebingungan gimana untuk main ini ya. Dan setelah itu guys, kalau kalian memang botnya itu ataupun botnya bisa dibilang seperti human bot ya, bukan real robot ya. Yang kayak kita lihat di PV itu banyak orang main gadget tapi sama semua orangnya. Nah, ini akan lebih kesusahan. Kenapa? Karena kalau satu aja guys, satu gadget aja udah bikin mereka bingung ya. Apalagi ada 2 ya. Apakah bisa bagikan atau main Candy Crush sampai 2 gadget gitu? Menurut Mimin sih agak susah ya, ataupun impossible. Nah, yang kedua lagi, untuk bot ini, yang kedua dari mereka itu ada di Expedition, yang dimana itu Jilakanya akan random ya guys ya. Jadi bukan yang kalian kayak stage ini Jilakanya udah pasti ini, bukan. Itu bisa dilawan dengan counter bot lagi ya. Tapi ini lebih ke kayak misalnya Jilaka stage 1 ini bisa ganti-ganti, bisa lebih mungkin defense, bisa lebih attack atau apa, terserah gitu ya. Nah, jadi guys, mereka menurut Mimin ini udah bagus banget ya. Kenapa? Karena mereka udah mikirkan anti botnya gimana, dan ras-rasanya itu cukup lucu dan sangat kompleks juga. Jadi supportnya itu bukannya satu aja, dan supportnya itu banyak ya. Ada yang debuff, ada yang buff, ada yang revive, ada yang mungkin bisa revive, ada yang mungkin bisa heal juga. Jadi bukan hanya satu tipe. Dan attack dan supportnya juga bagus-bagus, dan agility juga bagus-bagus guys. Nah, jadi gimana sih menurut kalian? Apa kalian masih hype dengan game ini? Dan pastinya guys, kalian harus ikutin terus Telegram dari official, dari Discord dan sosial medianya Monster Infinite guys ya. Ada di Indonesia juga, Mimin akan masukkan di deskripsi nanti. Nah, jadi gitu aja sih guys untuk Monster Infinite. Nah, jadi gimana guys menurut kalian? Kalian bisa coba komen di YouTube komen, ataupun bisa coba di grup Mimin. Gimana sih pemikiran kalian tentang Monster Infinite ini guys? Oke, jadi gitu aja dulu untuk review dari game deskripsi dari Monster Infinite. Sampai jumpa lagi di konten Monster Infinite di kemudian hari. Dan jangan lupa guys untuk like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.
on the verge.